Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-8 mata kuliah Matematika Terapan bersama saya Fitria Zana Kumala. Di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas materi tentang penerapan diferensial yang meliputi materi tentang biaya marginal, penerimaan marginal, dan utilitas marginal. Kita akan bahas satu persatu materi tersebut, dimulai dari materi tentang biaya marginal. Biaya marginal atau marginal cost, di sini kita singkat dengan MC, adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Secara matematik, fungsi biaya marginal merupakan turunan pertama atau derivatif pertama dari fungsi biaya total. Jika fungsi biaya total kita nyatakan dengan C sama dengan F dalam kurung Q atau fungsi dari variabel Q, di mana C di sini adalah biaya total dan Q adalah jumlah produk, maka biaya marginalnya kita dapat nyatakan sebagai MC sama dengan C aksen di sini karena biaya marginal adalah turunan pertama atau derivatif pertama dari fungsi biaya total, sehingga di sini C aksen ini dapat dituliskan sebagai DC dibagi dengan DQ. Selanjutnya, pada umumnya fungsi biaya total yang nonlinier berbentuk fungsi kubik. Karena biaya marginal adalah turunan pertama atau derivatif pertama dari fungsi biaya total, maka fungsi biaya marginal akan berbentuk fungsi kuadrat. Kurva biaya marginal atau disingkat sebagai MC di sini selalu mencapai minimumnya tepat pada saat kurva biaya total atau C berada pada posisi titik beloknya. Kita lihat contohnya. Diketahui biaya total C sama dengan F Q sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 3Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 4. Yang ditanyakan adalah berapakah biaya total, biaya marginal, serta kita diperintahkan untuk menggambarkan grafik biaya total dan biaya marginalnya. Kita lihat penyelesaiannya. Di sini saya langsung tuliskan, nanti kalian bisa tuliskan secara lengkap apa yang diketahui, ditanyakan, dan bagaimana penyelesaiannya. Di sini yang diketahui adalah biaya totalnya adalah C sama dengan FQ sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 3Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 4. Maka di sini turunan pertama dari C tersebut adalah marginal cost atau biaya marginal yang dapat kita tuliskan sebagai C aksen yang akan sama dengan DC dibagi DQ. Kita turunkan satu kali fungsi biaya total tersebut sehingga di sini kita peroleh biaya marginalnya adalah turunan pertama dari C yaitu 3Q kuadrat. Ini karena turunan dari Q pangkat 3 adalah 3Q kuadrat. Kemudian turunan dari negatif 3Q kuadrat adalah negatif 6Q. Turunan dari 4Q adalah 4 ya. Sehingga di sini biaya marginalnya dapat kita nyatakan sebagai 3Q kuadrat dikurangi 6Q ditambah 4. Selanjutnya akan kita turunkan satu kali biaya marginal tersebut sehingga di sini dapat kita tuliskan turunan pertama dari biaya marginal. Di sini kita tulis MC aksen akan sama dengan turunan kedua dari fungsi biaya total sehingga kita bisa tuliskan di sini turunan pertama dari biaya marginalnya adalah DMC dibagi DQ. Karena di sini kita lihat turunan pertama dari 3Q kuadrat adalah 6Q, turunan pertama dari negatif 6Q adalah 6, dan turunan pertama dari 4 adalah 0. Sehingga turunan pertama dari marginal cost dapat kita tuliskan sebagai 6Q dikurangi 6. Kita lihat di sini, biaya marginal akan minimum jika turunan pertamanya adalah 0, sehingga kita bisa tuliskan MC minimum jika MC aksen sama dengan 0. Kita sudah dapatkan bahwa MC aksen atau turunan pertama dari biaya marginalnya adalah 6Q min 6.
Sehingga ketika turunan pertama dari marginal cost-nya adalah 0, maka kita bisa tuliskan 6Q dikurangi 6 sama dengan 0. Sehingga di sini kita pindahkan negatif 6 ke ruas kanan, sehingga 6Q akan sama dengan 6. Dan di sini nilai Q adalah 6 dibagi 6, yaitu 1. Kita lihat ketika Q sama dengan 1, maka kita bisa mencari nilai biaya marginal, yaitu di sini MC. Tinggal kita substitusikan saja nilai Q sama dengan 1 ke dalam fungsi MC tadi. Fungsi MC telah kita ketahui, yaitu 3Q kuadrat min 6Q plus 4. Sehingga ketika kita substitusikan nilai Q-nya sama dengan 1, maka di sini kita peroleh 3 kali 1 kuadrat dikurangi 6 kali 1 ditambah 4. 1 kuadrat sama dengan 1. Di sini kita bisa tulis 3 kali 1 dikurangi 6 kali 1, yaitu 6. Dan di sini 4 ya. Sehingga nilai MC akan sama dengan 3 dikurangi 6 ditambah 4, yaitu hasilnya adalah 1. Selanjutnya ketika Q sama dengan 1, kita bisa cari juga biaya totalnya, yaitu C. C sama dengan Q pangkat 3 min 3Q kuadrat plus 4Q plus 4. Sehingga di sini ketika Q-nya sama dengan 1, maka tinggal kita substitusikan saja nilai 1 tersebut, sehingga diperoleh hasil 1 pangkat 3 min 3 kali 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 ditambah 4. Maka di sini 1 pangkat 3 yaitu 1, 3 kali 1 kuadrat, di sini 1 kuadrat sama dengan 1, sehingga kita bisa tulis di sini negatif 3 kali 1 ditambah 4 kali 1, yaitu 4 ditambah 4 ya. Sehingga kita sederhanakan di sini 1 dikurangi 3 ditambah 4 ditambah 4, hasilnya adalah 6. Kita lihat di sini grafiknya, sumbu X akan mewakili quantity atau jumlah. Di sini kita tulis Q, dan yang vertikal di sini mewakili C atau biaya total dan MC atau biaya marginal. Kita lihat di sini, kalian bisa gambarkan grafik dari C dan MC tersebut. Kalau kita perhatikan di sini, ketika Q-nya sama dengan 1, maka MC-nya adalah 1 yang merupakan titik minimum, dan C-nya akan sama dengan 6 yang merupakan titik beloknya. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang penerimaan marginal. Penerimaan marginal atau marginal revenue, kita singkat di sini dengan MR ya, adalah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan dengan bertambahnya 1 unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Secara matematik, fungsi penerimaan marginal merupakan derivatif pertama atau turunan pertama dari fungsi penerimaan total. Jika fungsi penerimaan total kita nyatakan dengan R yang merupakan fungsi dari variabel Q. Nah, di sini kita lihat R ini adalah penerimaan total dan Q di sini adalah jumlah keluaran, maka kita dapat tentukan penerimaan marginalnya atau MR-nya yang merupakan turunan pertama atau derivatif pertama dari R, yaitu di sini R aksen yang dapat kita tuliskan sebagai DR dibagi dengan DQ. Selanjutnya, pada umumnya fungsi penerimaan total yang nonlinier akan berbentuk fungsi kuadrat atau parabolik, sehingga karena fungsi penerimaan marginalnya ini adalah turunan pertama dari fungsi penerimaan total, maka di sini fungsi penerimaan marginalnya akan berbentuk fungsi linier. Kurva penerimaan marginal atau MR selalu mencapai 0 tepat pada saat kurva penerimaan total atau R berada pada posisi puncak. Selanjutnya akan kita lihat contohnya. Diketahui fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan 16 dikurangi 2Q. Yang ditanyakan adalah penerimaan marginal serta grafiknya ya. Di sini saya tuliskan secara singkat, nanti kalian bisa tuliskan secara lengkap apa yang diketahui, ditanyakan, dan bagaimana penyelesaiannya. Di sini yang diketahui adalah fungsi permintaan ya, P
sama dengan 16 min 2Q. Maka di sini kita dapat tentukan fungsi penerimaan total. Fungsi penerimaan total atau R di sini adalah perkalian antara P dengan Q. P sudah kita ketahui dari soal, sehingga kita tinggal kalikan saja 16 min 2Q dengan Q. Kita kalikan 16 kali Q, yaitu 16Q. Negatif 2Q dikali Q, yaitu negatif 2Q kuadrat. Sehingga R-nya adalah sama dengan 16Q dikurangi 2Q kuadrat. Selanjutnya fungsi penerimaan marginalnya atau MR adalah turunan pertama dari fungsi penerimaan total. Sehingga dapat kita tuliskan di sini MR adalah sama dengan R aksen sama dengan DR dibagi DQ atau turunan pertama dari R ya. Di sini turunan pertama dari 16Q min 2Q kuadrat. Kita turunkan satu kali, berarti di sini hasilnya adalah 16 min 4Q. Ketika MR sama dengan 0, maka di sini kita bisa tuliskan MR-nya tadi sudah diketahui ya, sama dengan 16 min 4Q. Sehingga di sini ketika MR-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 16 min 4Q. Ini perhitungan biasa, ini negatif 4Q, kita pindah ke kiri. Sehingga 4Q sama dengan 16, Q-nya 16 dibagi 4, yaitu 4. Sehingga ketika Q-nya sama dengan 4, kita bisa substitusikan. P-nya adalah 16 min 2Q, yaitu 16 min 2 kali 4. Akan sama dengan 16 min 8, yaitu hasilnya adalah 8. Dan kita bisa tentukan juga nilai R-nya, yaitu di sini 16Q dikurangi 2Q kuadrat. Ketika Q-nya tadi 4 ya, berarti di sini R-nya sama dengan 16 kali 4 dikurangi 2 kali 4 kuadrat. 16 kali 4 itu 64 dan 2 kali 4 kuadrat, berarti di sini 2 kali 16 akan sama dengan 64 dikurangi 32. Hasilnya adalah 32. Kita lihat di sini grafiknya, sumbu yang mendatar atau yang horizontal seperti biasa di sini mewakili Q atau jumlah barang, dan di sini sumbu yang vertikal akan mewakili P, R, dan MR. Kita lihat di sini ketika Q-nya sama dengan 4, maka di sini R-nya akan sama dengan 32. Nah, ini adalah titik puncaknya ya. Dan ketika Q-nya sama dengan 4, maka di sini kita bisa tentukan bagaimanakah fungsi MR dan P-nya ya. Silahkan nanti dipelajari. Selanjutnya akan kita bahas tentang utilitas marginal. Utilitas marginal atau marginal utility yang kita singkat sebagai MU adalah utilitas tambahan yang diperoleh konsumen berkenaan dengan satu unit tambahan barang yang dikonsumsi. Secara matematik, fungsi utilitas marginal adalah derivatif pertama atau turunan pertama dari fungsi utilitas total. Kita lihat di sini, kalau fungsi utilitas total kita nyatakan dengan U sama dengan F dalam kurung Q atau fungsi dari variabel Q, di mana U di sini adalah utilitas total, Q-nya adalah jumlah barang seperti biasa ya. Maka di sini utilitas marginalnya yang merupakan turunan pertama dari U, kita tuliskan sebagai M, U sama dengan U aksen, sama dengan DU dibagi DQ. Pada umumnya, fungsi utilitas total yang nonlinear itu akan berbentuk fungsi kuadrat. Karena fungsi utilitas marginal adalah turunan pertama dari fungsi utilitas total, maka di sini fungsi utilitas marginalnya akan berbentuk fungsi linear ya. Kurva utilitas marginal atau MU itu selalu mencapai 0 tepat pada saat kurva utilitas total atau U berada pada posisi puncak. Selanjutnya akan kita lihat contoh soal agar lebih mudah untuk memahami. Diketahui fungsi utilitas atau U sama dengan 90Q dikurangi 5Q kuadrat. Yang ditanyakan adalah tentukan utilitas marginal, nilai utilitas maksimum, serta grafiknya. Di sini saya tuliskan penyelesaiannya secara singkat, nanti kalian bisa tuliskan secara lengkap apa yang diketahui, ditanyakan, dan bagaimana penyelesaiannya. Di sini sudah diketahui fungsi utilitas totalnya, yaitu 90Q dikurangi 5Q kuadrat. Fungsi utilitas marginalnya adalah turunan pertama dari fungsi utilitas total, sehingga di sini kita bisa tuliskan MU sama dengan U aksen sama dengan DU dibagi DQ akan sama dengan D 90Q min 5Q kuadrat
dibagi dq ya. Di sini kita cari turunan pertama dari 90Q min 5Q kuadrat, yaitu 90 dikurangi 10Q. Selanjutnya, U maksimum akan terjadi pada saat MU sama dengan 0. Maka di sini sudah diketahui MU-nya adalah 90 min 10Q, sehingga ketika MU-nya sama dengan 0, maka di sini 0 sama dengan 90 min 10Q. Kita pindahkan negatif 10Q ke ruas kiri, sehingga di sini 10Q akan sama dengan 90 dan Q-nya adalah 90 dibagi 10. Hasilnya adalah 9. Sehingga nilai U maksimum bisa kita cari, tinggal kita substitusikan saja ketika Q-nya sama dengan 9. Sehingga di sini U maksimumnya adalah 90 dikali Q, yaitu 90 dikali 9 dikurangi 5Q kuadrat, yaitu di sini 5 kali 9 kuadrat. Hasilnya adalah di sini 90 kali 9 sama dengan 810 dikurangi 5 kali 9 kuadrat, yaitu 5 kali 81. Karena 5 kali 81 adalah 405, maka di sini 810 dikurangi 405 sama dengan 405. Kita lihat di sini grafiknya. Seperti biasa, di sini sumbu yang horizontal atau mendatar mewakili Q atau quantity ya. Di sini sumbu yang vertikal mewakili U atau utilitas dan MU atau utilitas marginal ya, atau marginal utility. Ketika Q-nya sama dengan 9, maka di sini U akan mencapai nilai maksimumnya, yaitu di sini U-nya akan sama dengan 405. Inilah nilai maksimumnya, dan kita bisa tentukan juga grafik dari marginal utility-nya ya, yang merupakan fungsi linier ya, karena turunan pertama dari U tersebut. Nanti secara lengkap kalian bisa coba kerjakan ulang soal ini agar lebih mudah untuk memahami. Di akhir perkuliahan di sini terdapat satu soal sebagai tugas, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di dalam Google Classroom. Inilah pertemuan ke-8 mata kuliah matematika terapan bersama saya. Kita berjumpa lagi minggu depan di pertemuan ke-9. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.